Halo, selamat siang Tuan Botak di sini dan spesial hari ini saya Tuan Botak akan mewawancarai, akan membuat vlog mini podcast bersama beberapa orang guru. Kita tahu bersama bahwa guru ini pekerjaan yang tidak mudah dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati mengasihi anak-anak, orang-orang yang memiliki hati untuk mentransfer knowledge-nya kepada anak-anak dan kerinduannya di masa depan untuk memberikan peluang masa depan kepada anak-anak di bawah generasinya. Kamu gimana sih Pak Oka dalam mengajar? Bagus. Apa jelasinnya itu bikin orang Bikin orang cepat ngerti ya. Oke, terima kasih Karis. Bagaimana Pak Oka dalam mengajar? Pak Oka seru ngajar dan mudah dipahami. Mudah dipahami ya. Kamu diajar Pak Oka nggak? Ya, menurut kamu bagaimana Pak Oka dalam mengajar? Bagus-bagus aja. Bagus ya. Kelebihannya apa? Kalau Pak Oka ngajar? Dikasih permen. Hah? Dikasih parang. Oh, Halo, selamat pagi Kevin. Kamu diajar Pak Oka? Iya. Menurut kamu bagaimana Pak Oka dalam mengajar? Enak aja. Enak aja. Kelebihannya apa nih Pak Oka mengajar? Kalau 100 kasih permen. Kalau 100 kasih permen. Ini mini vlog saya dengan Mr. Okat. Beliau ini telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak-anak supaya generasi yang akan datang tercipta anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang dapat mewarisi kebaikan bumi kita ini. Selamat siang Pak Okat. Halo, selamat siang Pak. Apa kabar? Baik Pak. Puji Tuhan. Payu ya. Ya, gimana Pak hari-hari ini? Menyenangkan? Ya. Ini Walaupun sebetulnya nggak begitu menyenangkan, tetap kita harus membuat segala sesuatunya menjadi menyenangkan. Nah, ini baru jiwa seorang guru seperti ini ya. Ngomong-ngomong Pak, sudah berapa tahun Pak mengabdikan hidupnya menjadi guru? Waduh, kalau saya ini 40 tahun Pak, sekitar 40 tahun. 40 tahun. Wow. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, pekerjaan guru ini pekerjaan yang membutuhkan kerelaan, yang membutuhkan semangat, walaupun apa yang didapat itu tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan kebanyakan orang. Itu sebabnya di awal tadi saya sampaikan bahwa guru itu perlu ketulusan, perlu hati yang melayani. Demikian Pak ya? Betul, setuju Pak. Iya, iya. Iya, harus tambah lagi Pak, kesabaran Pak. Kesabaran. Iya, kesabaran. Nah, ini kan Bapak sudah 40 tahun nih Pak mengajar. Iya, betul. Betul ya? Iya. Itu trik-triknya bagaimana Pak untuk menghadapi misalkan nih anak yang bandel, anak yang pendiam, itu kan tidak semua guru sanggup menghadapi Pak. Kalau untuk Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya, kalau saya dibilang ini untuk membuat membuat suatu pengalaman atau disuruh mengajari seseorang agar ya bisa memahami anak seperti itu sulit. Saya bisanya begini, ayo ikutlah mengajar ke kelas saya. Mungkin dalam seminggu kamu ikut, saya akan tahu apa yang harusnya kamu lakukan dalam mengajar itu. Iya, makanya ya bersyukur semakin hari itu anak-anak itu semakin senang saya mengajar gitu. Jadi ini Pak, prinsipnya itu mengajar itu begini, membuat anak senang dan pintar. Jangan hanya membuat senang aja. Membuat anak senang dan pintar. Iya, betul. Jangan hanya senangnya aja. Jangan hanya senangnya aja. Kalau senang aja panggil pelawak. Panggil Iya. Panggil Mr. Botak ya. Iya. Panggil Tuan Botak ya. Ya, yang utama tadi itu memintarkan anak, akhirnya anak bisa cerita di rumah dan dia mempunyai skill-skill yang diperlukan untuk yang betul. menghadapi segala sesuatu di dunia ini, seperti itu. Oke. Baik, ini kan kalau kita melihat ya Pak ya, kelihatannya guru itu kerjanya santai, padahal di balik meja itu banyak sekali yang disiapkan Pak ya. Betul.
Boleh cerita sedikit Pak persiapan-persiapan yang Bapak lakukan sebelum Bapak melakukan ngajar, atau mungkin dulu seperti apa sih pendidikannya segala macam untuk mempersiapkan diri sebagai seorang guru? Ya, kalau kita bicara mengenai guru yang apa ya, yang disegani, yang disenangi, dan guru yang baik itu, saya kira semuanya harus perlu persiapan. Antara lain, hari ini saya membuat RPP ini Pak, RPP rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Ya, saya membuat seperti ini. Ya harus dibuat seperti itu. Itu salah satu administrasi guru. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru ya, membuat RPP ya. Selain tugas pokoknya mengajar. Betul, setuju Pak. Ya ini tadi. Tapi ya jangan begini, jangan merasa terbebani kalau membuat administrasi itu. Ya. Memang ada beratnya. Ya jadi guru seperti itu. Seperti kata istri saya bilang, wah enak ngajar itu. Seperti ini. Waduh, itu kan hanya melihat sepintas. Padahal saya itu sampai di rumah itu langsung blek tidur. Karena apa? Kecapean. Ya kalau begini, kalau saya itu sampai di rumah kok nggak capek, saya itu mikir, wah tadi saya ngajar dengan benar nggak nih? Seperti itu. Ya, Betul. seperti itu gambarannya. Iya, ini contoh guru yang benar-benar mengajar dengan hati itu ya. Mungkin nanti istrinya perlu dibawa juga tuh Pak, biar tahu rasanya ngajar Pak. Biar tahu rasanya ngajar gitu ya. Tapi suka dukanya Pak ini, jadi Iya. dukanya atau tidak enaknya itu apa Pak ini? Pak, sebetulnya gini, orang itu ternyata kalau rutin atau rutinitasnya itu terus menerus, ada boringnya Pak, ada bosannya. Jadi bagaimana kita membuat suasana yang membosankan itu tadi menjadi yang mengembirakan. Tetapi ketika kita itu sudah ketemu sama anak, itu udah asik aja kok. Indah aja pokoknya. Iya. Jadi pemirsa perlu ketahui ya sisi yang lain dari guru ya. Makanya kalau kita mengajarkan anak-anak kita harus hormat kepada guru, karena apa? Guru juga manusia ya, memiliki sisi-sisi kebosanan ya. Dan ternyata kebahagiaannya itu kalau bertemu sama anak-anak ya, mengajar lah. Ini nggak semua orang bisa nih Bapak Ibu. Kita aja sama anak kita hajar. Apalagi anak orang. Nah, ini profesi yang mulia gitu. Terus untuk yang enaknya nih Pak? Enaknya saya enak ini. Enak ya? Iya, yang jelas gini. Dengan saya pengalaman saya mengajar beberapa ini, akhirnya saya menemukan formula-formula yang bisa saya terapkan di anak kandung saya sendiri. Jadi saya merasa saya cukup untuk membekali anakku, walaupun dia tetap sekolah seperti biasa, kuliah seperti biasa sampai ada yang udah selesai. Saya kira dia gini, betul kata orang, wah anaknya Pak Guru pasti oke nih. Padahal kami itu namanya bergelut dengan pendidikan ya, dengan anak kandung sendiri tetap ada kesulitan toh Pak. Nah ini saya pun bisa menjalani itu dengan oke, saya kira. Baik, pemirsa, tadi seputar dunia pendidikan. Nah, ini untuk guru nih spesial hari ini saya mau tanyakan. Ini kebetulan menjelang pemilu, Pak, punya nggak pandangan politik, Pak? Coba kita dengarkan pandangan politik dari seorang guru. Silakan, Pak. Iya. Saya itu kebetulan hobinya membaca, Pak. Membaca dan tentunya ciri khas seorang guru ini ya. Tentunya dengan membaca itu saya tentu tahulah situasi politik saat ini. Nah, kalau Tuan Botak menanyakan kepada saya tentang situasi saat ini, kemudian bagaimana menyingkapinya, saya terus terang, saat ini politik, saat ini ya Pak, membagongkan Pak. Membagongkan Pak. Membagongkan itu membingungkan ya, membingungkan ya gitu. Betul. Yeah. Betul. Membingungkannya bagaimana Pak? Ini supaya kita juga tahu nih Pak. Ya, saya selama ini melihat politik ya, pernah ada yang nawari
masuk ke dunia politik, tapi saya sebetulnya nggak tertarik karena memang ya ada sisi menariknya ada, tetapi sisi yang lain saya nggak begitu suka. Nah, selama ini saya sebetulnya mengikuti seseorang yang menjadi panutan. Tetapi saya nggak usah nyebut nama ya. Tetapi di akhir-akhir jabatannya ini membuat saya betul-betul penuh dengan kecewaan. So kecewa betul-betul. Makanya saya bingung. Wah, ini gimana seperti ini? Makanya saya katakan, Pak, saat ini betul-betul dunia politik itu membagongkan, Pak. Ya, ini suara jujur dari seorang guru ya. Pandangan beliau tentang politik ini membingungkan gitu ya. Tapi saya tertarik tadi dengan kata-katanya. Ternyata beliau ini selain mengajar juga mengikuti dunia politik dengan cara membaca. Nah, ini ciri khas seorang guru nih. Kalau seorang guru sudah berhenti membaca, saya rasa sebaiknya pensiun aja ini. 2 tahun lagi, Pak. 2 tahun lagi. Baik, Mr. Oka, terima kasih untuk kebersamaan bersama Tuan Botak siang hari ini. Tetap semangat menjalani hari-hari. Semoga kedepannya sebelum menjelang pensiun ya tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk mendidik anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa kembali Mr. Okat. Terima kasih. Baik pemirsa, seperti inilah perbincangan saya dengan salah seorang guru yang saya kenal siang hari ini. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan pemirsa yang ada di rumah. Sampai jumpa di podcast Mr. Botak berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.